Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu besar, yang mana apabila seseorang ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Bahkan dikatakan, walaupun lautan kau jadikan tintanya, ranting-ranting pohon kau jadikan penahnya, walaupun bumi kau jadikan bukunya, maka niscaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena kenapa hadirin? Allah Subhanahu wa taala telah patok di dalam Al-Qur'an, telah katakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Barang siapa yang ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Dikatakan ulama tafsir, para ulama tafsir mengatakan, dikatakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang ingin menghitung nikmatku, ini satu nikmat, bukan nikmat-nikmat, baru satu nikmat. Manakala orang ingin menghitung nikmat satu nikmat ini, maka niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Belum nikmat-nikmat, baru satu nikmat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Yang mana karena usaha dakwah beliau dan para sahabat, kita semua bisa mengenal Islam. Karena usaha dakwah beliau dan para sahabat, Islam sampai ke kampung kita, Islam sampai ke negeri kita. Karena usaha dakwah beliau dan para sahabat, perempuan-perempuan yang dulunya dihinakan, setelah datang ajaran Islam, masuknya ajaran Islam, perempuan kini dimuliakan. Bahkan surga berada di bawah telapak kaki perempuan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ceramah saya agak melenceng nantinya, karena saya diundang di sini mendadak. Setelah pulang dari kebun saya baru tahu kalau saya nanti malam ada isi tausiah di sini. Jadi tidak terlalu bagaimana persiapan saya. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Itu maksudnya apa? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling banyak amalnya, amal kebaikannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berkeliaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengumpulkan sesuatu yang tidak ada faedahnya nanti di hari kemudian, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita berkeliaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sungguh tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku.
Kita siang hari siang malam banting tulang, bekerja siang malam, tetapi kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah katakan, engkau gunakan untuk apa umur yang saya berikan kepada kamu? Apa yang mau kita jawab? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Siapa yang paling baik di antara kita amalnya? Maka Allah memberikan kehidupan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan untuk memperbanyak amal soleh, untuk meningkatkan amal soleh, untuk memperbaiki diri kita yang hari-harinya kemarin buruk. Kini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita, masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal kebaikan kita. Maka jangan sampai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita sia-siakan. Cukup pertemuan atau kegiatan ini yang kita hadiri di sini ini untuk mengingat kepada kita akan kembali kemana? Kita dari mana? Asal kita dari mana? Dan kita akan kembali kemana? Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke alam barzah. Yang kita bawa bukan harta, bukan pangkat dan bukan jabatan, tetapi banyak yang dari kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak memperbanyak amal soleh. Yang kita perbanyak apa? Yang kita perbanyak ilmu dunia. Yang kita perbanyak harta, mengumpulkan harta, sibuk mengumpulkan harta. Padahal dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwasannya harta yang banyak akan dihisab, harta yang haram akan diazab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita siang hari siang malam hanya sibuk mengumpulkan harta tanpa lupa kita akan kembali kemana. Kita tidak akan bawa itu harta kita yang menumpuk di dalam rumah kita. Ulama katakan bahwasannya harta yang kita miliki hanya ada dua saja. Yang pertama apa yang sudah masuk ke dalam perut kita, dan apa yang sudah kita kirim ke akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqataha amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam telah wafat, maka terputus seluruh amalannya. Terputus seluruh amalnya. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'ulah. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Manakala semasa hidup seseorang tersebut dia telah memberikan sebagian hartanya untuk sumbang di masjid atau hal-hal yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita mempunyai ilmu sedikit, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada keluarga kita, cucu-cucu kita. Bahkan dikatakan guru-guru saya, kalau bisa anak kalian pada waktu kecil ketika mereka belajar membaca Al-Fatihah, jangan sampai orang lain yang mengajarkan anak kecil tersebut membaca Al-Fatihah. Karena kenapa? Karena amalan Al-Fatihah, setiap huruf yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kemudian mereka amalkan, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ketika kita masuk ke liang lahat, kemudian anak kita selalu membaca setiap sholatnya, maka anak kita mendapatkan pahala, kita akan juga mendapatkan pahala di liang lahat sana. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ilmu yang bermanfaat sangat luas apabila kita ingin membahasnya. Kemudian awaladin shalihin yad'ulah. Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Manakala kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Nabi besar Muhammad SAW, maka yakin 100% insya Allah kita akan aman di liang lahat sana. Yang mana ketika malaikat mungkar nakir mungkin ingin memukul kita, mencambuk kita, ketika anak kita sedang membaca Al-Quran, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad SAW, khususan ila ruh fulan bin fulan, fulan binti fulana, Al-Fatihah. Seketika
malaikat mungkar nakir atau malaikat maut yang ingin mencambuk kita. Tidak jadi untuk mencambuk kita. Karena kenapa? Amalan dari anak yang soleh tadi datang untuk menolong kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak yang dari kita, orang-orang tua zaman sekarang, guru-guru saya katakan, orang-orang tua zaman sekarang lebih sibuk memberi makan jasmani anak-anak mereka daripada memberi makan rohani anak-anak mereka. Orang-orang tua zaman sekarang lebih sibuk memberi makan jasmani anak-anak mereka. Apa itu makanan jasmani? Hanya makanan perut saja yang mereka fokuskan. Bagaimana anak mereka ini sehat, bagaimana anak mereka ini pintar, tetapi lupa memberi makan rohani anak-anak mereka. Apa itu makanan rohani anak-anak kalian? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu ilmu. Hati, Pak, Bu, 3 hari tidak kena ilmu, maka hati ini akan mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sendiri sebagai orang tua, sudah berapa lama membuat hati anak-anak kalian mati? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita melihat apa yang kita didik kepada anak-anak kita tentang perkara agama. Mungkin hari ini kita melihat biasa-biasa saja. Siapa yang lebih paham tentang pendidikan? Nabi besar Muhammad SAW. Mereka mendidik anak-anak mereka. Kemudian mereka menyesali karena mereka tidak mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Nabi besar Muhammad SAW. Yang lebih paham tentang perkara ini adalah orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah wafat, yang telah berada di liang lahat sana. Seandainya manakala mereka diberikan waktu sedetik saja untuk hidup kembali di dunia, maka apa kata mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbana absarna, ya Allah, mata kami telah melihat azab ya Allah. Wasamina, telinga kami telah mendengar pekikan, suarakan, teriakan. Farji'na, ya Allah, kami ingin kembali lagi ke dunia ya Allah. Ketika Allah katakan, untuk apa kalian? Apa maksud kalian lagi untuk hidup kembali ke dunia? Na'amal salihah, kami ingin beramal soleh ya Allah. Kami ingin sholat ya Allah. Kami ingin bersedekah ya Allah. Kami ingin segala macam yang agar bisa mendapatkan bekal kemudian nanti di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu benteng terbesar kita agar selamat kita di liang lahat sana atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di anak-anak kita dengan pendidikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, Pak. Tidak lama lagi kita ini hidup di penghujung zaman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya nanti harta, tidak ada gunanya nanti pangkat, tidak ada gunanya nanti jabatan. Yang berguna yaitu ilmu yang kita pelajari. Yang menjadi pertanyaan, ilmu apa dulu? Ilmu politik atau ilmu apa? Ilmu tipu-tipu. Yang di sini yang difokuskan, talabu ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib menuntut ilmu dalam hal ilmu agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak yang dari kita sekarang berpikiran bahwasannya kalau saya masukkan anak-anak saya ke pondok pesantren, kemudian selesai dari pesantren, anak saya akan menjadi ustaz, anak saya akan menjadi hafiz Quran. Kemudian makan apa nanti mereka? Makan apa nanti mereka kalau saya tidak sekolahkan di SD atau di universitas-universitas terkenal? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mindset yang seperti ini yang mesti kita perbaiki. Karena kenapa? Lulusan pesantren atau tamatan pesantren tidak dijamin setelah selesai dari pesantren akan menjadi ustaz. Manakala selesai anak-anak kita dari pendidikan pesantren, setelah selanjutnya pendidikan mereka mau kita masukkan di universitas yang lain atau di universitas terkenal, itu hak kita. Terserah kita mau bagaimana. Manakala anak-anak kita ingin menjadi polisi, kemudian mereka telah selesai pesantren, maka mereka akan menjadi polisi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di dalam diri mereka sudah ditanamkan keimanan, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan menjadi polisi yang minta-minta uang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala
cita-cita mereka ingin menjadi dokter, maka dia akan menjadi dokter yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka cita-cita mereka menjadi anggota DPR atau pemerintah, maka mereka akan menjadi pemerintah anggota DPR yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani korupsi uang rakyat. Inilah gunanya pendidikan sejak dini, pendidikan di waktu kecil. Agar kenapa? Agar anak-anak kita tidak tersesat di hari kemudian, dan kita juga akan selamat di liang lahat sana. Anak-anak kita membuat amal soleh, kita akan mendapatkan balasannya. Tetapi manakala anak-anak kita membuat hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan mendapat imbasnya di alam kubur sana. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai ilmu. Begitu pula kita ingin menghidupi kehidupan selanjutnya, maka juga harus mempunyai ilmu. Sebagaimana dikatakan di dalam riwayat, man aradda dunya fa'alaihi bi ilmi, man aradda akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man araddahuma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, maka harus dengan ilmu. Man aradda akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat, maka harus pula dengan ilmu. Wa man araddahuma fa'alaihi bi ilmi, dan barang siapa yang menginginkan hidup kedua-duanya, maka harus pula dengan ilmu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita berkumpul di kegiatan seperti ini untuk mengingatkan kembali kepada kita, untuk apa kita hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hanya tunggu giliran kita, siapa lagi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap yang namanya kematian. Agar kita tidak bosan menunggu siapa giliran kita lagi atau siapa lagi yang akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan yang namanya anak. Allah Subhanahu wa taala kasih yang namanya suami. Allah Subhanahu wa taala kasih yang namanya pekerjaan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak jenuh, kapan lagi kematianku ini? Kapan lagi jadwalku ini yang akan dijemput oleh malaikat maut? Supaya kita tidak bosan menunggu yang namanya kematian ini. Sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwasannya dunia ini hanyalah permainan. Permainan dunia yang banyak sekali tipu dayanya. Tetapi banyak yang dari kita tertipu oleh kehebatan-kehebatan dunia. Makanya untuk itu dikatakan di dalam riwayat, barang siapa yang ingin menghidupi dunia, maka harus dengan ilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang selamat di muka buminya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam riwayat, di dalam hadis, qala Rasul, ad-dunya mal'un wa la'udu ma fiha illa dzikrullah wa man wala wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia ini terkutuk kata Nabi. Dunia ini hina kata Nabi. Dunia ini bejat kata Nabi. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang hatinya nyambung kepada Allah, orang-orang yang siang malam hatinya nyambung kepada Allah, menangis di tengah malam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lidahnya basah dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan salawat. Orang-orang yang mana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aliman, dan para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wa muta'alliman, dan para penuntut ilmu. Orang yang suka duduk di majelis ilmu, entah itu di masjid, di pesantren, atau di musola. Hanya ini golongan yang mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, orang yang sibuk dengan hartanya, orang yang sibuk dengan pangkatnya, orang yang sibuk dengan jabatannya, sehingga lalai, sehingga lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang mal'un, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah pulangnya kita dari majelis ini, kita ajak saudara-saudara kita ajak kembali saudara-saudara kita, anak-anak kita,
suri tauladan kita, keluarga kita untuk kembali betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berapa lama lagi, mau berapa banyak lagi hal-hal yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwasannya kita hidup di dunia ini tidak akan lama, hanya sementara. Kematian adalah hal yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanda kepada kita supaya kita ingat yang namanya kematian. Bahwasannya Rasulullah SAW menyampaikan, orang-orang yang cerdas bukan orang-orang yang gelar profesor, doktor, S1, S2, bukan itu orang-orang yang cerdas, tetapi apa? Orang yang mempersiapkan sebelum hari kematiannya. Inilah orang-orang yang cerdas di dalam Islam. Yang di dalam Islam tidak termasuk itu gelar-gelar doktor, profesor, bukan itu orang cerdas. Tetapi manakala dia mampu mengatur waktunya untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang cerdas di pandangan Islam, di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tidak ada jalan lain kecuali kita didik anak-anak kita dengan pendidikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti pendidikan orang-orang luar yang ada di luar negeri atau orang-orang barat, belum akan menjamin bahwasannya kelak di yaumil qiyamah atau di akhirat akan selamat kita. Tetapi manakala seseorang mengikuti pendidikan yang telah diajarkan Rasulullah SAW, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya. Bahkan dikatakan, man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dan pasti dia akan masuk surga. Tapi caranya, bagaimana caranya agar kita bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengucapkan kalimat tersebut? Ringan di bibir, ringan diucapkan, tapi manakala sakaratul maut nanti yang akan menghadapi kita, maka tidak cukup untuk kita hafal siang hari siang malam. Yang akan membantu kita yaitu amalan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah amalan kita. Semasa kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, itulah yang akan tolak ukur kita manakala kita akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, kita ajak saudara-saudara kita, anak-anak kita. Karena kenapa? Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam kalamnya, beliau berkata, ta'allam falaysa ahu ilmin. Belajarlah manakala seseorang tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Tidak ada orang yang dilahirkan di muka bumi ini langsung dalam keadaan alim. Tidak ada satu orang pun. Dan orang yang berilmu tidak akan sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari cara berbicaranya, dari cara berjalannya, dari tutur katanya, beda sekali orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka dari itu, selepas kita berkumpul dari perkumpulan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita yang ada di dalam perkumpulan majelis ini. Semoga karena perkumpulan kita pada malam hari ini, ada yang sakit di antara kita, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Semoga yang ada berkumpul di perkumpulan kita ini, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya. Semoga karena perkumpulan kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita sehingga kita bisa memanfaatkan umur kita di dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, dengan penuh harapan mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang betul-betul mempunyai ilmu agama, kemudian mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dunia akhirat benar-benar bisa terjawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.